Selamat pagi, welcome back with Miss Devi. Jadi kita hari ini belajar matematika lagi ya. Setelah kamu kemarin selesai mid semester, kita lanjutkan ke materi berikutnya yaitu nilai mutlak. Nah, kamu harus rajin-rajin belajar ya nak, supaya nilai kamu nanti bagus waktu kita mengadakan ujian akhir sekolah. Selamat belajar! Nah, jadi nilai mutlak atau harga mutlak adalah suatu konsep dalam matematika yang menyatakan nilai suatu bilangan selalu positif. Ingat ya, nilai mutlak itu selalu positif. Nah, kamu dapat lihat simbolnya di sini, oke. Lalu, secara matematis, nilai mutlak itu dapat didefinisikan sebagai berikut. Baik, jadi nilai mutlak suatu bilangan selalu positif atau nol. Nah, kita masuk kepada contoh yang pertama, yaitu tentukan nilai berikut. Yang A, nilai mutlak dari min 5. Nah, ingat seperti definisi tadi, jadi nilai mutlak itu menyatakan nilai suatu bilangan itu harus selalu positif ya. Jadi nilai mutlak dari min 5 ini kan dia harus positif ya. Tadi kan nilai mutlak nilainya ada dua, positif dan negatif. Jadi dia nilai mutlak dari min 5 yaitu min dari min 5, negatif kali negatif jadi positif ya. Maka nilai mutlak dari min 5 adalah positif 5. Nah, yang kedua, nilai mutlak dari 2 kurang 6. Oke, seperti yang sudah kita ketahui, mutlak dari 2 kurang 6 itu artinya 2 kurang 6 adalah min 4. Nah, seperti yang tadi, jadi kalau nilai mutlak min 5 ya 5. Jadi kalau mutlak min 4 ya positif 4. Oke, yang kita masuk contoh yang kedua, tentukan nilai dari mutlak dari 2x kurang 1 jika x-nya lebih dari setengah. Artinya, kalau dia lebih dari setengah, berarti dia yang positif ya. Jadi, artinya kalau dia x-nya lebih dari setengah, maka si 2x kurang 1 ini lebih dari 0. Dia artinya positif ya. Jadi, nilai mutlak dari 2x kurang 1 itu sama dengan, berarti kalau dia lebih dari 0 kita ambil yang positifnya. Yang positifnya ini, jadi 2x kurang 1 itu dia yang. Oke, jadi contoh yang ketiga adalah tentukan nilai dari mutlak dari x kurang 1 jika x-nya kurang dari 1. Nah, jadi kalau dia kurang dari x-nya kurang dari 1 artinya si nilai x kurang 1-nya ini kurang dari 0. Jadi kita ambil yang negatif. Kalau dia kurang dari 0, kita ambil yang negatif. Maka jadi nilai mutlak si x kurang 1 itu sama dengan, kita ambil yang negatif. Kalau ini tadi yang positif ya. Jadi ini kita ambil yang negatifnya. Ini kita ambil yang nilai negatifnya sesuai definisi x kurang 1. Oke, maka ini hasilnya nanti jadi negatif kali positif jadi negatif. Negatif kali negatif jadi positif. Ini hasilnya ya. Min x tambah 1. Oke, jadi sifat-sifat nilai mutlak yang pertama, mutlak X kali Y sama dengan mutlak X kali mutlak Y. Begitu juga dengan yang pembagian dan penjumlahan dan pengurangan. Nah, jadi untuk menyelesaikan nilai mutlak itu bisa kita selesaikan dengan mengkuadratkan atau dengan definisi. Jadi ada dua cara ya. Kamu perhatikan sifat-sifat mutlak berikut. Lalu untuk pertidaksamaannya ada hal yang penting, yaitu yang pertama kalau tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan, nanti untuk menyelesaikannya itu ya, yang di sebelah kanan positif dan yang di sebelah kiri negatif. Nah, kalau tandanya lebih dari, beda lagi cara penyelesaiannya. Dia terbagi menjadi dua. Yang pertama dia negatif tapi tandanya kurang dari, atau yang kedua dia positif tapi tandanya nanti harus lebih dari. Oke, nanti kita akan perhatikan contoh supaya lebih paham. Contoh selanjutnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak dari 2x kurang 4 sama dengan 3. Nah, ini nanti dapat kita selesaikan dengan dua cara. Yang pertama dengan mengkuadratkan kedua ruas, yang kedua ini kita kuadratkan, dan yang kedua dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Jadi kita gunakan nanti sifat-sifat nilai mutlak yang sudah kita bahas ya. Nah, kita selesaikan dengan menggunakan cara yang pertama dulu, kita kuadratkan kedua ruas. Oke, kita tulis dulu kembali lagi soalnya, yaitu 2x kurang 4
sama dengan 3. Nah, kita kuadratkan kedua ruas. Yang di sebelah kiri ini kita kuadratkan. Yang di sebelah kanan juga kita kuadratkan. Oke. Jadi kalau ini kita kuadratkan hasilnya, oke, kita gunakan carcep. 2x pangkat 2 yaitu 2x kali 2x, 4x kuadrat. 2 kali 2x, 4x. 4x kali min 4, jadi min 16x. Sekarang ini, negatif 4 kali negatif 4, jadi positif 16. Itu ya caranya ya, cara mengkuadratkannya. Mis ulangin. 2x pangkat 2, artinya 2x kali 2x, 4x kuadrat. Lalu yang ini, 2 kali 2x, 4x. 4x kali min 4, min 16x. Sekarang yang ini, min 4 pangkat 2. Min 4 kali min 4 jadi positif 16. Sama dengan 3 pangkat 2 adalah 9. Oke, jadi ini 4x kurang 16x tambah 16. Ini kan bisa kita pindahkan ke kiri jadi negatif ya, ini positif jadi negatif sama dengan 0. Sebelah kanannya sudah habis, maka ini jadi, ini kuadrat ya, 4x kuadrat kurang 16x, 16 kurang 9 sama dengan positif 7 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita kuadratkan. Oke. Nah, jadi kalau ini kita faktorkan ya, pertama kau kalikan dulu ya, 4 kali 7. Oke. 4 kali 7 itu kan 28. Jadi cari bilangan kalau dikalikan sama dengan 28 dan kalau dia dijumlahkan sama dengan min 16. Berapa dengan berapa lah itu angkanya. Nah, jadi dua bilangan tersebut itu adalah min 14 dan min 2 ya. Jadi min 14 kali min 2 jadi positif 28. Min 14 tambah min 2 jadi min 16. Oke, kalau sudah seperti itu tinggal pindahkan ke sini. Min 14 pindahkan ke sini. Ini min 2. Nah, ini harus selalu per 4. Kalau di sini 5 jadi per 5. Kalau di sini 6 per 6 ya. Ini 4x-nya pindahkan aja ini 4x, 4x lalu ini per 4. Oke. Jadi begitu cara memfaktorkan. Oke. Kalau sudah dapat, jadi kita cari hasilnya ya. Yang pertama kita turunkan yang ini dulu. Yang pertama maka ini dia 4x kurang 14 sama dengan 0. Maka ini 4x sama dengan 14. Negatif pindah ke kanan jadi positif. Maka si x-nya sama dengan 14 bagi 4. Maka si x-nya sama dengan sama-sama bagi 2. Ini bagi 2 jadi 7. Yang di bawah juga bagi 2 jadi 2. 7 per 2. Yang satu lagi hasilnya, yang ini kita ambil. 4x kurang 2 sama dengan 0. Maka ini jadi 4x sama dengan negatif pindah ke sini jadi positif. Maka si x-nya sama dengan 2 per 4. Atau kita sederhanakan sama-sama bagi 2. Ini bagi 2. Jadi 1 per 2. Jadi penyelesaiannya, maka kita perolehlah himpunan penyelesaiannya 7 per 2 dan 1 per 2. Oke, jadi kalau menggunakan definisi seperti definisi tadi, definisi nilai mutlak ada 2. Satu bernilai positif dan satu bernilai negatif. Nah, jadi yang pertama ini kita ambil dulu yang positifnya. Oke, maka yang positifnya 2x kurang 4 sama dengan 3. Ini yang pertama kita ambil nilainya yang positif. Oke, maka ini jadi 2x sama dengan 3. Ini negatif pindah ke sini jadi positif. Maka 2x sama dengan 7. Maka nilai x-nya sama dengan 7 per 2. Nah, itu yang positif. Nah, yang satu lagi kita ambil yang nilai negatifnya. Maka ini jadi 2x kurang 4 sama dengan 3. Oke, jadi nilai mutlaknya sekarang kita ambil yang negatif. Ini tadi kan ini yang positif. Maka ini jadi 2x kurang 4 sama dengan min 3. Kita ambil yang negatifnya ya. Oke, maka hasilnya menjadi 2x sama dengan min 3. Ini pindahkan jadi positif. Maka ini jadi 2x sama dengan min 3 tambah 4, 1. X-nya sama dengan setengah. Maka kita perolehlah himpunan penyelesaiannya. Ini 1, 7 per 2. Dan satu lagi setengah. Ya, jadi kalau kita bandingkan dia sama ya.
Jadi menurut kamu yang paling gampang mana? Boleh cara mengkuadratkan, boleh juga dengan menggunakan definisi. Sama saja hasilnya. Oke, jadi untuk contoh yang kelima kita masuk kepada pertidaksamaan. Jadi beda dengan tadi persamaan ya. Kalau dia pertidaksamaan ada beberapa syarat yang harus kamu ketahui. Seperti yang sudah kita bahas tadi di sifat-sifat pertidaksamaan ada 2. Jadi kalau dia tandanya ini, tandanya kurang dari atau sama dengan atau kurang dari, cara penyelesaiannya nanti buatlah yang di dalam mutlak ini langsung di tengah. Yang di sebelah kanan positif dan yang sebelah kiri negatif. Oke, kamu ikuti caranya. Oke, jadi penyelesaiannya buat yang di dalam nilai mutlak ini kita buatkan dia langsung di tengah. Lalu buat tanda kurang dari sama dengannya di kiri dan di kanan. Yang di kanan ambillah yang positif dan yang di kiri ambillah yang negatif. Oke, kalau sudah seperti ini, ingat ya itu untuk berlaku hanya untuk tanda kurang dari. Kalau sudah seperti ini, caranya kita mau membuat di tengah ini hanya tinggal variabel si X. Oke, jadi biar ini kan positif 5. Bagaimana caranya ini biar jadi 0? Maka harus kita kurang 5, ya kan? Maka ini jadi 2X tambah 5 kurang 5. Oke, semuanya kita kurang 5. Ini berarti jadi 2X tambah 5 ini kita kurang 5. Kalau di tengah kurang 5, di kanan juga harus kamu kurang 5. Dan di kiri juga harus kamu kurang 5. Oke, jadi nampak ya, ini kamu kurang 5, kurang 5, kurang 5. Oke, kita selesaikan. 5 kurang 5, 0 ya. Maka ini sudah 0, ini sudah 0. Karena kamu kurang 5, maka yang di tengah tinggal 2X. Oke, yang di kanan 6 kurang 5, 1. Sekarang yang di kiri min 6 kurang 5, jadi min 11. Oke, nah tadi kan tujuan kita meninggalkan di tengah ini hanya variabel X. Bagaimana biar ini jadi 1? Maka ini harus kita bagi 2. Semua harus dibagi 2. Kalau yang di tengah dibagi 2, maka yang di kanan kamu bagi 2, yang di kiri juga harus kamu bagi 2. Jadi 2 bagi 2 sama dengan 1. 1 kali X itu adalah X. Kurang dari 1 bagi 2, tetap aja tulis setengah. Kurang dari, lebih dari, min 11 bagi 2 juga ya. Min 11 per 2. Jadi himpunan penyelesaiannya, maka dapatlah kita tuliskan himpunan penyelesaiannya, yaitu X di mana? Oke, inilah kamu masukkan si X kurang dari sama dengan setengah dan lebih dari sama dengan min 11 per 2. Oke, si X itu adalah elemen bilangan real. Begini ya, untuk tanda kurang dari. Oke, jadi untuk contoh yang keenam, ini pertidaksamaan juga. Cuman kebalikannya, kalau tadi kurang dari, ini kita ambil yang lebih dari. Nah, jadi kalau lebih dari, cara penyelesaiannya bukan seperti tadi. Kalau yang tadi langsung di tengah kan. Ini jadi terbagi 2. Satu yang positif dan satu yang negatif. Oke, pertama kita ambil dulu yang positif. Ya, pertama kita ambil dulu yang positif. Berarti ini dia positif ya. Berarti yang pertama jadi 1 kurang 3X lebih dari 2. Ini yang positif ya. Jadi ini min 3X lebih dari 2. Ini pindahkan positif jadi negatif, pindah ke kanan. Maka min 3X lebih dari 2 kurang 1, 1. Maka si X-nya, oke, karena ini dari negatif berubah ke positif, maka tandanya juga harus berubah. Oke, atau kita sama-sama dikali negatif. Maka ini jadi 1 per min 3. Atau sama-sama dikali negatif ya. Negatif kali negatif positif. Positif kali negatif jadi negatif. Itu sama saja ya. Maka kita peroleh nilai X-nya kurang dari min 3. Lalu yang satu lagi kita ambillah dia yang negatif. Ini yang positif. Kita ambil yang negatifnya. Berarti ini jadi 1 kurang 3X. Kalau dia yang negatif tandanya harus kurang dari. Oke, kurang dari min 2. Ini jadi yang positif, ini yang negatif. Ya, tandanya beda ya. Lebih dari, kurang dari. Jadi itu syarat yang harus sangat kamu perhatikan. Kalau dia nanti soalnya lebih dari, ini harus sangat kamu perhatikan tandanya nih. Maka ini jadi min 3X
kurang dari min 2, ini pindahkan jadi min 1, maka min 3x kurang dari min 2 kurang 1, min 3. Maka si x-nya, ya karena ini sama-sama negatif ya tetap ya, maka si x-nya itu jadi lebih dari min 3 bagi min 3. Maka x-nya lebih dari min 3 bagi min 3, 1. Jadi karena ini juga kedua ruas sama-sama kita kali negatif, maka dia tandanya juga harus berubah. Ingat sifat pertidaksamaan pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi ini ya, negatif kali negatif, positif. Negatif kali negatif, jadi positif ini ya. Negatif bagi negatif. Jadi begitu ya. Jadi dalam pertidaksamaan, kalau dia tandanya berubah atau nilainya berubah dari negatif ke positif atau dari positif ke negatif, maka ini tandanya juga harus berubah. Maka kita perolehlah himpunan penyelesaiannya sama dengan X, di mana si X yang pertama ini kurang dari min 1/3 atau si X-nya lebih dari 1. X elemen bilangan real. Itulah dia himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk soal latihannya, kamu tentukan himpunan penyelesaian. Yang pertama, mutlak dari 2x kurang 3 sama dengan 6. Yang kedua, mutlak dari 5x kurang 1 lebih dari sama dengan 3. Dan yang ketiga, mutlak dari 2x kurang 4 kurang dari 6. Jadi ketiga-tiganya nanti kamu selesaikan sesuai dengan contoh yang sudah kita bahas sebelumnya ya. God bless you.